Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah, di kesempatan kajian hari ini, di kajian Ad-Diwan Asy-Syafi'i, kajian mengenai hikmah yang bisa kita ambil dari syair-syair Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk memahami sikap yang terbaik, ya, sikap yang terbaik kalau diri kita ini dicela oleh orang. Karena itulah di kesempatan hari ini ada judul yang menarik ya di dalam syarah ini, syarah syair ini, yaitu judulnya adalah Dawish Syafahata bil Hilmi. Obatilah kedunguan dengan kebijaksanaan. Bagaimana ceritanya bisa seperti itu? Mari kita simak penjelasan dari mu'alif, ya, mu'alif syarah Diwan Imam Asy-Syafi'i ini. Nah, Iwan fillah, kullu man jarba an yaradda ala Syafi'i khafifi jahil ta'ishin nadama ala makana minhu. Jadi kullu man jarba, setiap orang yang mencoba, ya, setiap orang yang mencoba an yarudda, untuk menjawab, merespon ala syafihin, orang yang bodoh, khafifin, orang yang rendah, jahilin, orang yang dungu, ta'ishin, ya, orang yang keras kepala. Jadi siapapun orang, ya, jadi siapapun yang mencoba untuk merespon, menanggapi orang bodoh, ya, orang hina, orang rendah, orang dungu, orang keras kepala, nadama ala makana minhu, maka pasti akan mengalami penyesalan. Jadi ini penjelasan yang cukup menarik. Ternyata kalau kita merespon, gitu ya, menanggapi apa yang diinginkan, ketika kita merespon, menanggapi orang-orang yang bodoh, rendah, hina, dungu, yang mereka ini keras kepala, maka kita bakal menyesal, katanya di sini. Kita bakal menyesal. Ya tentu ini wajar karena kita bisa dianggap membuang-buang waktu sebetulnya. Menanggapi mereka itu, membuang-buang waktu. Innana lan musallim min lisanihi. Kita sejatinya memang tidak terima tuduhan-tuduhan yang mereka lontarkan, ucapan-ucapan yang mereka sampaikan. Kita tidak menerima, sedikit pun kita tidak menerima, ya. Tentu karena tuduhan-tuduhan orang bodoh, orang rendah, orang hina, orang keras kepala dulu seperti itu. Nah, mereka ini tuduhannya tidak berdasar. Tuduhan yang didasari oleh sebuah motif-motif yang tidak benar. Nah, makanya tentu sebetulnya sekalipun kita tidak merespon, tapi kita sekalipun tidak pernah terima apa yang mereka ucapkan. Innana la nusallim min lisanihi. Ya, jadi betul sekali kita tidak menerima sedikit pun apa yang mereka ucapkan. Jadi kita tidak menerima sedikit pun apa yang mereka ucapkan. Betul-betul tidak menerima. Waqad yatawarru, ya, waqad yatatawwarul mauqif. Nah, tapi kadang sikap kita itu bisa goyang, bisa berubah, ya. Ilama tahmaduhu aqobahu. Sehingga akibatnya tidaklah terpuji, gitu. Jadi kita sekalipun tidak menerima, kita betul-betul tidak menerima apa yang mereka tuduhkan. Tapi kadang meskipun setenang apapun, ya, sikap kita bisa mengalami perubahan sehingga melakukan sesuatu yang tidak terpuji, gitu ya. Wa min ajli hadza, nah karena inilah, wa min ajli hadza, karena inilah, yaqdumu Syafi'i, nah yuqaddimu Syafi'i radhiyallahu an aglana so'ihi, ya, aglana so'ihi. Maka dari itu
karena kadang-kadang manusia itu ada saja terpancingnya oleh tindakan-tindakan mereka itu, sehingga kita malah merespon jadi sesuatu yang malah buruk, tidak terpuji juga. Jadi sesuatu yang tidak terpuji ketemu dengan tidak terpuji ya jadi buruk lah semuanya ya. Wa min azri haza, karena itulah yaqaddimu Syafi'i, Imam Syafi'i mengajukan ya aghla nasaihi, mengajukan nasihat beliau yang sangat berharga. As-sumtu was-sabru. Nah, ini diam dan bersabarlah. Jadi wanfilah, diam dan bersabarlah. Di sini tentu bukan terhadap kemungkaran ya. Jadi konteksnya di sini bukan kepada kemungkaran, tetapi lebih kepada omongan-omongan yang jelek ya, yang itu berkaitan dengan hal yang pribadi saja, gitu. Berkaitan dengan karir. Oh, kamu kerjanya buruk, gitu. Kamu nggak enak lah lihat kamu, gitu. Terus dan lain sebagainya. Yang kadang-kadang bisa memancing emosi kan, gitu ya. Nah, makanya di sini kadang-kadang juga orang terpancing emosinya. Nah, karena itulah Imam Syafi'i menasihati kepada kita. Kalau itu urusannya bukan amar ma'ruf nahi mungkar, urusannya bukan kaum muslimin secara umum, hanya sekedar masalah pribadi yang sepele, gitu ya, omongan-omongan yang pribadi seperti itu, yang kalau dibiarkan justru malah dia yang rugi di akhirat. Kenapa? Karena pahala dia akan diberikan kepada kita akibat perlakuan buruknya itu, akan dibayar nanti di akhirat itu. Nah, maka dari itu kalau sifatnya masih personal gitu ya, stigma-stigma personal, lebih baik kata beliau as-sumtu was-sabr. Lebih baik kita fokus saja kepada kinerja kita, lebih baik kita fokus saja kepada keahlian kita, yaitu melakukan yang lebih produktif, tidak usah menanggapi mereka, membuang-buang waktu saja. Karena itu diharapkan kata Imam Syafi'i, asumtu was-sabr, diam dan bersabarlah. Sa'nu audil buhur. Jadi perumpamaan orang yang diam menghadapi orang-orang yang dungu, yang bodoh, tidak merespon apa yang mereka inginkan seperti itu. Perumpamaannya itu seperti kedudukan ya aud, kedudukan gaharu ya, kayu gaharu al-buhur ya. Kayu gaharu ini adalah hampir musnah di Indonesia ini. Ya, kayu gaharu itu lawannya itu biasanya kayu cendana. Bedanya kalau gaharu itu dia semua badannya itu, semua batangnya, semua bagiannya itu harum gitu, kayu gaharu itu. Nah, kayu gaharu ini kayu yang termahal karena dia berbau wangi sekali, gitu ya. Nah, justru yang uniknya kayu gaharu ini dia akan semakin wangi kullama zada ihraquhu in tasharat raihatuhu al-aqabah al-fawajih ya al-fawajih wa syaddahul atrul jamil. Nah, di sini unik ya, disampaikan di sini kullama zada ihraquhu, justru kalau si kayu gaharu ini dibakar gitu ya, dibakar ini malah dia intan syarat raihatuhu ya, gitu ya, baunya malah semakin tersebar, bau wanginya ya akan semakin tersebar al-qobah al-fawajih, ke seantero ruangan, ke seantero sudut, wasyadahul atru al-jamil, sehingga parfum yang wangi pun bisa tertutupi, bisa disilap ya baunya itu. Parfum sewangi apapun kalau menghadapi kayu gaharu, ketika kayu gaharunya itu dibakar, itu malah kalah, semakin wangi kayu gaharunya. Nah, ini Imam Syafi'i mengibaratkan diri kita yang nanti itu bijaksana menghadapi orang-orang seperti ini. Justru dengan kesabaran dan kediaman kita ini, nanti malah kita itu seolah-olah seperti kayu gaharu, semakin dirusak dalam pandangan mereka ya, dibakar, semakin disulut, itu kita malah menyebarkan bau wangi, bahkan bau wanginya bisa mengalahkan
parfum yang paling jamil, parfum yang bagus sekalipun. Allah tarau yakul. Nah, ingatlah oleh Anda, ya, atau ingatlah, perhatikanlah oleh Anda apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Yukhotibuni as-safihu bikulli kubhin. Yukhotibuni as-safihu bikulli kubhin. Orang dungu memanggilku dengan sebutan yang buruk. Fa'akrahu an akuna lahu mujiba. Tapi aku tentu tidak akan menanggapinya. Yazidu safahatan fa'azidu hilman. Dia nambah dungu, dia semakin dungu, aku bertambah bijak. Kakuid, ya, kakuid, ka'udin zadahul ihraq tiba. Ya, laksana kayu gaharu ketika dibakar malah semakin wangi semerbak. Nah, ini yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Yukhotibuni safi bikulli kubhin. Orang dungu memanggilku dengan ucapan yang buruk. Fa'akrahu an akuna lahu mujiba. Aku tentu tidak akan menanggapinya. Yazidu safahatan fa'azidu hilman. Kebodohannya makin bertambah, sedangkan aku semakin bertambah kebijaksanaannya. Kakuudin, ya, zadahul ihraq tiba. Kaudin zadahul ihraq tiba. Laksana kayu gaharu ketika dibakar malah semakin wangi semerbaknya. Inilah yang disampaikan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Kita jangan menanggapi, kita jangan mencoba merespon, apalagi membalas omongan-omongan, sentimen-sentimen pribadi yang jelek dari orang-orang yang dungu, orang-orang yang bodoh seperti itu. Karena akan menghambat produktivitas kita. Dan juga ketika kita semakin bijak menghadapinya, kita justru malah semakin berwibawa, malah semakin bijaksana. Itulah yang diharapkan oleh Imam Syafi'i ketika menghadapi orang-orang yang seperti itu. Nah, mungkin itu yang bisa Al-Fakih sampaikan untuk kesempatan kali hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.